Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Amira dengan NIM B1B2210051 dari Prodi Ilmu Politik. Sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Pak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Saya akan mempresentasikan materi terkait perilaku politik. Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati, dan oleh faktor eksternal seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Ramlan Surbakti, bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum. Di samping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen atau ekonomi, perilaku keagamaan, dan lain sebagainya. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan, serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu objek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari suatu hal, maupun gambaran tentang objek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian di antara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Perilaku atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidakstabilan politik. Janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Menurut Soblim 2013, perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah yang pertama, melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Yang kedua, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM. Yang ketiga, ikut serta dalam peserta politik. Yang keempat, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. Yang kelima, berhak untuk menjadi pimpinan politik. Yang keenam, berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan hukum yang berlaku. Kegiatan politik lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga politik tersebut adalah bertanggung jawab atas wewenang proses politik. Sedangkan kegiatan politik warga negara biasa adalah partisipasi politik. Jika dikaitkan dengan pemilu kada, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan daerahnya. Deskripsi perilaku politik pada umumnya ditentui oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati, dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku pemilih.
Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilu. Menurut Jack Plano, perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka. Sementara itu, Huntington dan Nelson menyebutkan perilaku memilih sebagai electoral activity, yakni termasuk pemberian suara atau votes, bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum. Selanjutnya, perilaku memilih di sini dikaitkan dengan proses pemungutan atau pemberian suara dalam suatu pemilihan umum atau pemilu. Voting merupakan kegiatan pengambilan keputusan dengan satu orang satu suara dalam pemilu yang diselenggarakan. Sedangkan menurut Haryanto, voting adalah kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya. Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang dimaksud di sini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu. Jadi, kepercayaan pemberi suara akan ada jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Untuk penelitian ini, konsep perilaku memilih yang digunakan dibatasi hanya sebagai bentuk pemberian suara atau voting dalam sebuah pemilihan umum. Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik yang akan dipilihnya. Dalam berperilaku secara umum dapat dibagi menjadi dua macam perilaku, yaitu yang pertama perilaku yang baik atau yang normal, dan yang kedua perilaku yang tidak baik atau menyimpang. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, perilaku normal adalah perilaku politik yang mengikuti tata cara atau aturan main dalam berpolitik. Sementara perilaku politik menyimpang adalah pola perilaku politik yang tidak mengikuti aturan main. Bahkan, dalam hal ini, mungkin mereka melakukan berbagai perilaku yang membuat pihak atau orang lain terganggu dan terintimidasi. Sebagai contoh adalah perilaku kekerasan politik yang sering terjadi di tengah kampanye pemilu, seperti bentrok antar pendukung parpol, intimidasi pendukung partai politik lain. Tidak semua individu atau kelompok masyarakat itu mengerjakan kegiatan politik, karena ada pihak yang memerintah dan ada pula yang menaati perintah. Yang satu mempengaruhi dan yang lain menentang, dan hasilnya berkompromi. Yang lain menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar-menawar. Yang satu memaksakan keputusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat dan berusaha membebaskan. Yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya, sementara pihak lain berusaha memaparkan kenyataan yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi. Perilaku politik menurut pendapat Ramlan Surbakti dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Yang kedua, perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.
Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Pendekatan dalam perilaku memilih. Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilu dapat saja memilih seorang calon, baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, karena dianggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional, misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan. Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula, ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui bukunya yang berjudul Political Science and Political Behavior. Menyatakan terdapat 3 model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis dikembangkan oleh Mazhab Michigan dalam Afriza 2012, The Survey Center in Ann Arbor, yang memusatkan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh Campbell, Gurin, dan Miller berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga ilmuwan ini pada pemilih, baik sebelum maupun sesudah pemilu dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan di mana individu tinggal. Mereka melihatnya dalam 2 hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan persepsi pribadi seseorang terhadap calon atau kandidat, tergantung dari sejauh mana tema-tema atau visi dan misi para calon. Yang ketiga, pendekatan pilihan rasional. Pendekatan pilihan rasional atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomi berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang mengagas pendekatan ini adalah V.O. Kay. Menurut Kay, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya. Kay melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Isu dalam kampanye politik. Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih, dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum, sedangkan kampanye dipilih sebagai salah satu variabel yang menjadi faktor utama pemilih menentukan pilihannya pada pemilihan umum, karena pada dasarnya kampanye merupakan salah satu langkah kritis dalam pemilu. Dalam langkah ini, kampanye dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang, di mana kampanye berperan dalam menyampaikan isu-isu maupun program yang akan diangkat oleh partai ataupun tokoh tertentu.
Macam-macam pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan umum legislatif. Yang kedua, pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, pemilihan kepala daerah atau pilkada.